Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpinnya dalam presentasi pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok Tramisi dengan beranggotakan dua orang. Yang pertama itu Bungaran Sinaga dengan NIM 2307 23073004. Yang kedua Muhammad Fajar dengan NIM 23073095. Yang dimana pada sore hari ini kami akan membahas mengenai sistem pendinginan pada motor diesel. Baik, di sini ada beberapa fungsi sistem pendingin pada motor diesel. Yang pertama, menjaga suhu kerja mesin tetap optimal. Yang kedua, mencegah mesin mengalami overheating. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang keempat, mencegah komponen tertentu mengalami kerusakan. Yang kelima, memperpanjang umur mesin. Pada motor diesel terdapat beberapa jenis sistem pendingin. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada sistem pendingin udara, sistem pendingin air, sistem pendingin oli. Baik, di sini ada beberapa pengertian mengenai sistem pendingin udara. Nah, yang dimana sistem pendingin udara bekerja dengan cara men- mentransferkan panas dari objek yang didinginkan ke udara sekitarnya. Proses ini memanfaatkan sifat udara yang dapat menyerap panas untuk meningkatkan efisiensi. Seringkali digunakan sirip-sirip pendingin yang memperluas permukaan kontak antara objek dengan udara. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar sebagaimana dijelaskan prinsip kerja pada pendingin udara tersebut, yang dimana udara segar memasuki sirip-sirip yang terdapat pada motor, yang dimana di situ sistem pendinginan secara udara telah berjalan. Ya, udara menghisap panas dari motor. Baik, untuk sistem pendingin air itu akan dijelaskan oleh saudara kita pada Bunga Sinaga. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan sistem pendingin air. Sistem pendingin air menggunakan air sebagai media pendinginnya. Air akan didinginkan oleh bantuan radiator dan disalurkan oleh pompa air ke water jacket yang ada di dalam mesin. Untuk selengkapnya akan saya jelaskan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada beberapa komponen-komponen pada sistem pendingin air. Yang pertama itu adalah radiator, tutup radiator, water pump atau pompa air, termostat, water jacket yang berada pada blok mesin, tangki reservoir, selang radiator, dan kipas pendingin. Nah, di sini fungsi dari radiator adalah untuk mendinginkan air yang ada pada water jacket. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada sirip-sirip pada radiator dan ada juga dua bagian pada radiator. Sirip-sirip berfungsi untuk mendinginkan air yang ada pada radiator secara cepat. Dan untuk dua bagian ini ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas adalah ketika air yang dialirkan dari mesin yang berisi air yang panas, dan yang di bagian bawah itu adalah air radiator di bagian yang telah didinginkan. Selanjutnya itu ada tutup radiator. Pada tutup radiator ada dua eh, katup atau valve, yaitu di mana pressure valve dan vacuum valve. Eh, Kedua katup tersebut berfungsi ketika eh, air memuai dan ketika air kembali ke bentuk asalnya air, dan ketika air memuai atau air makin panas, air akan disalurkan ke tangki reservoir nantinya. Di sini ada water pump yang berfungsi sebagai eh, komponen yang menggerakkan air dari ke seluruh sistem komponen-komponen pada sistem pendingin air. Di sini juga dapat terlihat ada termostat. Termostat ini berfungsi sebagai eh, arus lalu lintas, di mana ketika mesin air pada mesin membutuhkan pendinginan dan ketika air pada mesin tidak membutuhkan pendinginan. Nah, di sini juga dapat kita lihat reservoir tank dan water checker. Reservoir tank itu berfungsi sebagai tempat cadangan air ketika
air habis pada radiator. Dan reservoir tank ini em, berfungsi untuk menjaga agar air di radiator tidak berkurang. Dan water jacket di sini ini adalah water jacket yang berfungsi untuk mendinginkan mesin secara langsung. Dan di sini juga ada selang radiator, di ada sistem pendingin air ada dua selang, yaitu selang bagian atas dan selang bagian bawah. Selang bagian atas itu untuk berjalannya air eh, air berjalan dari mesin ke bagian radiator yang atas, yang dimana membawa air yang panas, dan air selang yang bawah itu membawa air dingin kembali ke water jacket. Dan kipas radiator sini berfungsi untuk mendinginkan, membantu mendinginkan air yang ada pada radiator. Nah, untuk prinsip kerjanya yang dapat kita lihat di sini pertama yaitu eh, ketika suhu mesin tercapai, air akan bergerak dari water jacket menuju ke radiator bagian atas. Nah, pada radiator akan nanti didinginkan eh, di sirip-siripnya, dan ketika air melalui sirip-sirip, air akan menjadi lebih dingin. Dan pada radiator bagian bawah, eh, air akan disalurkan kembali ke water pump atau pompa air melalui termostat, dan water pump akan menyalurkan kembali ke water jacket, di mana di sanalah pendinginan eh, mesin terjadi. Dan untuk selanjutnya itu ketika eh, suhu kerja mesin masih belum tercapai, di mana air yang ada pada water jacket akan melewati saluran bypass, di mana saluran tersebut akan membawa kembali air yang berada pada water jacket kembali ke water jacket. Itu di mana di situ fungsinya agar eh, suhu kerja mesin tercapai. Nah, di mana suhu kerja mesin tercapai yaitu adalah ketika eh, lebih dari 90 derajat. Jadi ketika di bawah 90 derajat itu eh, air akan terus melalui selang saluran bypass, dan pendinginan tidak terjadi oleh radiator. Dan ketika lebih dari 90 derajat Celcius, air akan didinginkan ke radiator, dan air tidak akan berjalan melalui saluran bypass. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Bung Aran. Ya, selanjutnya itu ada sistem pendingin oli, yang dimana tuh menggunakan oli sebagai media pendingin. Oli akan dihisap dari oil pan ke dalam cooler cooler core dan didinginkan oleh kipas pendingin dan disalurkan kembali ke head cylinder. Adapun beberapa tuh komponen sistem pendingin oli yang terdapat pada kita itu yang pertama tuh ada tuh cooler core, yang kedua ada selang oli, yang ketiga tuh ada kipas pendingin. Nah, yang mana tuh gambar pertama itu cooler core, yang dimana tuh tempat di mana pendinginan oli terjadi itu ada sirip-siripnya. Yang itu pendingin oli. Yang kedua tuh ada selang oli yang dimana tempat oli berjalan, atau oli melewati. Itu yang ketiga tuh di mana ada kipas pendingin yang membantu mendinginkan oli yang terdapat pada eh, itu cooler. Oh, cooler, 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 cooler. Baik, yang dimana nih prinsip kerja akan dijelaskan oleh saudara kita Bung Arat. Baiklah, prinsip kerja dari sistem pendingin oli itu di mana eh, oli yang berada pada pen oli atau panci oli akan dipompa oleh pompa oli ke dalam cooler core, di mana pada cooler core eh, oli akan secara eh, didinginkan oleh fan atau kipas pendingin oli, atau bisa juga ketika mesin bergerak, air yang berada udara yang berada di depan mesin akan mendinginkan juga eh, oli yang berada pada cooler core. Dan ketika oli sudah dingin, eh,
oli akan kembali ke head cylinder. Nah, nah di sini oli akan berada kembali di head cylinder, di mana oli yang telah didinginkan itu juga akan membantu pendinginan pada komponen yang berada di atas mesin, karena eh, komponen yang berada di atas mesin itu adalah yang pertama menerima panas dari mesin. Nah, eh, pen- oli sistem pendingin oli biasanya kita temukan di eh, kendaraan-kendaraan yang membutuhkan torsi yang lebih tinggi seperti Toyota Fortuner atau eh, eh, kendaraan-kendaraan yang membutuhkan banyak lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Boleh, berakhirnya penjelasan prinsip kerja pada pendingin oli, maka berakhir juga lah presentasi kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.